أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا كريما. أرسلناك شاهدا ومبشرا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di hari yang sangat spesial ini, yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini Ustadz Abdul Somad, guru yang kita cintai, kembali hadir untuk menyajikan sebuah tema yang sangat menarik sekali, yang akan mengajak kita untuk memahami kembali tentang risalah Rasulullah, mengajak seluruh umat manusia untuk meyakini tentang ketauhidan. Itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku Spesial Maulid Nabi yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di luar sana ada orang-orang yang berjalan di atas bumi Allah, bernafas dengan udara dari Allah, dengan paru-paru titipan Allah, tapi tidak bersyukur kepada Allah, melangkah sombong terhadap makhluk Allah. Orang ini apakah kita doakan mati cepat? Tidak. Kita doakan mereka supaya dapat hidayah. Tidak boleh keras. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari tajam lidahnya, selamat orang lain dari kasar tangannya. Salam, agama Islam diambil dari kata salam, damai. Allah yang kita sembah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Kata-katanya damai, perbuatannya damai, hatinya damai, matinya pun penuh kedamaian, husnul khatimah, dan masuk ke dalam surga
bersama orang yang paling damai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi inti ajaran Islam itu tidak banyak, walaupun ngajinya di pesantren, di surau, di musola, ada 3 saja. Ini yang akan kita bahas. 3, 20 menit, 20, 20, 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Yang pertama, inti ajaran Islam adalah akidah. Apa? Akidah. Dal, akad. Saya beli air minum ini 1 botol dengan harga 5.000 tunai. Akad. Ain, qaf, dal, akad. Saya sewa rumah ini selama 1 tahun tunai. Akad. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Akad. Kenapa dia disebut akidah? Karena dia adalah perjanjian dengan Allah. Ketika kita berkata asyhadu alla ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang dimuliakan. Apa makna la ilaha? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenar-benar penyembahan kecuali kepada Allah. Maka kita serahkan kepada Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Akidah yang pertama. Dia disebut juga dengan tauhid. Kenapa disebut dengan tauhid? Wahada, wahada, wahid, satu, esa, tunggal, tak berbilang, tak bercabang, hanya satu saja. Qul huwallahu ahad. Meminta hanya kepada Dia. Allahus Samad. Yang ceramah ini Abdus Somad, hamba. Hamba itu zaman jahiliyah budak, pesuruh, kuli, rendahan, hina, tak ada harganya. Abdun, hamba. Tapi begitu namanya disandingkan dengan nama Allah, maka dia akan naik ke atas. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdus Somad. Yang rendah, yang hina, kalau kau sebut nama Allah, Allah mengangkat derajatmu. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Itu saudari-saudari kita yang ada di atas, diangkat Allah derajatnya walaupun mereka datang terlambat. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam masjid mereka sebut nama Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Saat keluar masjid, saat masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka pokok pangkal dari ajaran Islam, inti yang pertama akidah. Nama lainnya tauhid. Disebut juga dengan ilmul kalam. Apa namanya? Ilmul kalam. Kenapa disebut ilmul kalam? Karena ulama selalu berkata al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Maka disebut dengan ilmul kalam. Aqidah, tauhid, ilmul kalam. Ada nama lain? Ada. Al-fiqhul akbar. Fikih besar. Al-masjidul akbar. Masjid besar. Allahu akbar. Allah maha besar. Fikih besar. Kenapa disebut fikih besar? Karena ada fikih kecil. Fikih kecil tentang halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat wakat. Tapi ada fikih yang besar. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi yang telah ditegaskan oleh guru yang kita cintai, betapa Rasulullah hadir membawa sebuah risalah yang sangat luar biasa sekali, mengajak seluruh umat manusia untuk meyakini bahwa
tiada ilah selain Allah. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan memahami yaitu tentang ilmu ketuhanan. Untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah, tentu saja kita membutuhkan ilmu yaitu bagaimanakah sesungguhnya kita mengenal Allah. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Segala sesuatu mesti diperbaiki. Ini masjid masyhur, terkenal, semua orang ingin datang kemari. Kamu tadi dari mana? Saya dari Masjid Kubah Emas, cantik, indah, memukau. Tapi kubah yang di atas yang membuat mata kita berbinar melihatnya tidak mungkin bisa ada kalau tidak ada pondasi yang kokoh dan kuat. Begitu juga dengan Islam, bangunan yang hebat, Pak Haji, Bu Hajah, tapi pondasi awalnya adalah akidah. Nama lainnya tauhid, nama lainnya ilmul kalam, nama lainnya al-fiqhul akbar, nama lainnya teologi. Wah, ini udah bau-bau barat ini Pak Ustadz. Bau barat, orang yang tidak mau pakai istilah-istilah Arab. Sekarang kan lagi tren nih. Anaknya di mana? Di ma'had. Oh, ketinggalan zaman. Anak kamu di mana? Islamic boarding school. Islamic, Islam. Boarding, berasrama. School, sekolah. Islamic boarding school, sekolah Islam berasrama. Ya pesantren. Sama. Casingnya saja yang beda. Oke, pakai istilah Inggris nggak apa-apa. Lagi tren teologi. Teo Tuhan, logi ilmu. Teologi ilmu yang mengkaji tentang Tuhan. Namanya siapa? Berpikir panjang seorang manusia. Dari mana alam ini datang? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengaturnya? Kenapa ini buah manis? Kenapa ini pahit? Kenapa ini ada ombak? Kenapa air laut tidak naik ke sungai? Kenapa bisa tidak asin daratan? Pasti ada yang mengaturnya. Tapi dia tidak tahu namanya siapa. Akhirnya dia berpikir, kalau begitu kita kasih saja namanya X. Kan unik. Nama Tuhan kamu siapa? X. Maka Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang dia pilih. Nama nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang namanya. Tuhanmu itu namanya bukan X. Lalu namanya siapa? Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali dia. Bagaimana dia? Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qayyum, maha mengatur. Apakah dia kalau hidup mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekayaannya? Kaya tidak dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa nolong kalau dia tidak izin? Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Kira-kira kalau saya buat dosa, korupsi, nepotisme, buat maksiat, dia tahu apa tidak? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmih illa bima syaa. Kuasa tidak dia? Punya kekuasaan apa tidak? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apakah dia sanggup mengurus semut yang berada di dalam lubang kayu, di dalam lubang tanah? Bagaimana dia memberi makan ikan yang ada di dasar lautan? Orang menyelam pun tidak sanggup.
pecah tabung oksigen saking kuatnya tekanan. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ayat apa itu tadi? Ayat kursi. Makanya kalau ayat kursi itu dibaca, setan, jin kabur, takut. Kenapa? Karena dengan membaca ayat kursi menanamkan keyakinan yang kuat. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang hebat kecuali Allah. Ustadz, saya baca ayat kursi bolak-balik kok setannya nggak kabur? Karena perbuatan kamu 11-12 sama perbuatan setan. Ada orang kerasukan jin, setan, dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Setannya bukan lari malah ketawa. Setan, kenapa kamu tidak lari? Sudah dibacakan ayat kursi. Kata setannya, sesama setan dilarang saling ngusir. Makanya sesuai antara bacaan dengan perbuatan. Kalau dibaca ayat kursi selesai sholat zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca selesai asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca selesai maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca selesai isya, dijaga sampai subuh. Dibaca selepas subuh, dijaga sampai zuhur. Begitulah seterusnya. Maka sebelum tidur malam baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bagi yang belum hafal, gerak-gerakkan aja mulut, tiupkan ke telapak. Asyaitan yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah dulu, sekarang dalam aliran kabel pun ada juga dia. Allahu Akbar. Makanya ketika kita bacakan dia, yang ada setan dalam kabel-kabel tadi lari, mati dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang pergi ke bukit semedi 2-3 hari nggak makan nasi supaya badannya lemas untuk mengabdikan diri kepada setan nyibloreng sondel bolong, sengaja namanya disebut salah biar marah, maka itu adalah orang yang meminta kepada setan. Sedangkan kita 17 kali berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau juga kami minta Sekarang ada orang iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in, iyyaka na'budu wa nasta'in. Jangan kau bagi, karena Allah tidak mau dibagi dua. Labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik. Jangan kau katakan kau ke Makkah karena uangmu, jangan kau katakan ke Makkah karena tuyulmu, jangan kau katakan ke Makkah karena kayamu. Allah tidak mau diduakan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Begitu juga ketika engkau akan puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semuanya mustilah karena Allah. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, ketauhidan dalam intinya adalah kita hanya mengenal Allah, kita hanya bersandar kepada Allah. Maka ketika orang menyandarkan selain kepada Allah, itulah yang disebut dengan kesyirikan, karena Allah tidak mungkin untuk diduakan. Dalam segmentasi berikutnya nanti, kita akan membicarakan yaitu tentang akidah. Bagaimanakah kita mampu menata akidah yang ada di dalam diri kita, agar benar-benar segala sesuatu dalam kehidupan ini kita sandarkan kepada Allah. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
jamaah. Hari libur ini kan? Libur, orang datang, mestinya hari ini dia ke pantai, mestinya ke danau, mestinya ke mall. Tapi saat itu dia kalahkan keinginan anaknya, dia kalahkan keinginan istrinya, dia menangkan keinginan Allah. Dia langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. InsyaAllah yang hadir pengajian ini bersih akidahnya, insyaAllah. Ustadz Somad, saya nampaknya membatalkan pertunangan saya, nggak jadi nikah sama dia. Kenapa? Saya kelihatannya kurang cocok. Kenapa tidak sesuai? Saya lahir bulan April, terus bintang saya Taurus. Dia bintangnya Pisces, ikan. Ikan nampaknya nggak cocok sama kambing. Nanti kambingnya masuk angin karena dekat-dekat ikan. Masih percaya kepada perbintangan, zodiak. Ini yang merusak akidah. Kalau memang sudah sesuai, dia cantik, keturunan orang kaya, nasabnya baik, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, maka pinanglah dia dengan bismillah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya datang mau meminang anak Pak Haji. Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Apa kata Pak Haji? Makan tuh cinta. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mau menikah jangan lagi lihat bintang-bintang. Yang penting engkau istikharah, salat di waktu malam. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Calonnya berapa? Sebentar ya Pak Ustadz, saya hitung dulu. Playboy cap gayung. Setelah saya seleksi fit and proper test, tinggal 2 calonnya Pak Ustadz. Pilih, yang mana yang mau kamu pilih? Oke, saya istikharah. Nanti nampak kelihatan 1. Sudah istikharah? Sudah Pak Ustadz. Mana yang kelihatan? Dua-duanya Pak Ustadz. Berarti istikharahmu belum putus. Maka engkau istikharah lagi sampai akhirnya kelihatan. Maka pinanglah dia. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang bisnis gitu juga. Jangan lagi lihat arahnya ke timur, arahnya ke selatan, arahnya ke barat. Pak, kira-kira saya cocoknya bisnis apa ya? Melihat dari telingamu, kamu tidak cocok di darat, lebih cocok di laut. Kenapa? Karena kakimu seperti kaki ini. Kita tidak lihat mana. Yang penting kamu suka, yang penting kamu bisa, yang penting kamu mampu. Kamu bisa tapi nggak mampu, jangan teruskan. Kamu mampu tapi nggak suka, kamu akan tersiksa. Kamu mampu, kamu suka, kamu bisa, berniat ibadah. Kamu hobinya apa? Saya hobinya di bidang perumahan, arsitek, gambar. Kamu bidang apa? Saya sukanya belajar hukum Pak Ustadz, SHMH, jadi pengacara, buka lembaga bantuan hukum, bantu orang-orang miskin. Kamu sukanya apa? Saya di bidang medis Pak Ustadz, lanjutkan berkarir di bidang kedokteran. Nanti kalau sudah jadi dokter, hubungi Ustadz Somad, kita akan dakwah bareng. Di mana? Saya tablik akbar, kalian buat khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda segera. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala amal kita ini dinilai dari akidah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah pada tahun 8 Hijrah, dihitung berhala-berhala yang ada di dalam Masjidil Haram berjumlah 360 patung. Berapa? 360. Begitulah rajinnya orang kafir Quraisy beribadah. Kalau disembah 1 hari 1, setahun baru selesai. Ada berhala namanya Naham. Apa namanya? Naham. Nama berhalanya Naham. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Yang nyembah ini nama sukunya
Bani Ghifar. Bani Ghifar datang membawa sajen untuk berhala Naham. Hai berhala Naham, ini aku bawakan untuk engkau susu 1 gelas. Lalu dia berdoa kepada berhala Naham, selamatkan kami, selamatkan saya, selamatkan anak saya, selamatkan kampung saya. Selesai berdoa, datang seekor anjing meminum air susu itu sampai habis. Setelah habis, kakinya dia naikkan ke atas, dikencinginya berhala itu. Lalu Abu Zar, waktu itu dia belum Islam, dia sedang berdoa, tadi aku minta dijauhkan dari musibah, ini berhala, sedangkan air susunya diminum dia nggak bisa melawan. Setelah habis dikencengi. Asal muasal Abu Zar masuk Islam karena melihat perbuatan ini tidak logis, tidak masuk akal. Makanya dalam Islam diajarkan gunakan akal. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Gunakan akal, gunakan akal, berpikir. You are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Kalau kau berpikir tentang masa depan, itulah engkau. Kalau kau berpikir tentang Allah, itulah engkau. Pejamkan matamu, apa yang kau pikirkan. Pejam mata, apa yang kau lihat? Nasi uduk Pak Ustaz, itulah engkau. Mikirnya cuma makan, makan, makan. Memangnya Ustaz nggak mikir makan? Saya udah makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai 20 menit pertama kita bahas masalah akidah. Setelah akidah, pembahasan kedua syariah. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika Rasulullah hadir di kota Mekah, maka Rasulullah menghadapi begitu banyak kemusyrikan. Salah satunya adalah kehadiran patung-patung yang ada di seputar Ka'bah. Disinilah Rasulullah wajib untuk membersihkannya dan sekaligus memberikan pemahaman, sekaligus ilmu, bagaimanakah sesungguhnya ketika kita bersandar pada selain Allah, maka segala sesuatunya adalah batil. Nah, dalam pelaksanaan kehidupan ini tentu saja segala kehidupan harus diatur dengan satu tatanan yang disebut dengan syariah. Apa sesungguhnya makna daripada syariah? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Syariah itu apa? Jalan, hukum, halal, haram, makruh, mubah. Alladzina yuqimuna shalah, orang salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat, zakat penting, tapi sebelumnya alladzina yu'minuna bil ghaib, Allah yang disembah ghaib, malaikat yang mencatat amal ghaib, surga dan neraka ghaib, titian siratal mustaqim ghaib. Tidak mungkin orang salat kalau tidak percaya kepada yang ghaib. Makanya nanti kalau di absen di kelas, Abdurrahman hadir, Abdul Somad hadir, Fulan ghaib. Kalau gitu dia di alam ghaib. Ghaib artinya tidak kelihatan. Bukan dia pindah ke alam ghaib. Tidak nampak, tidak ada, tapi kita percaya. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman katibin, mulia dan mencatat amal. Setiap langkah-langkahmu dari rumah tadi bernilai jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi untuk niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka semua yang hadir ini dapat pahala jihad fisabilillah. Nah, akidahnya sudah mantap, tapi jangan cuman akidah, ada lagi yang dimantapkan syariah. Akidahnya mantap Pak Ustadz,
dia tidak nyembah berhala, dia tidak nyembah patung, dia tidak nyembah batu, dia tidak nyembah sungai, dia tidak nyembah hantu, dia tidak nyembah setan, tapi tidak sholat. Ini tidak benar. Alladzina yuqimunas shalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali akan ditanya di akhirat nanti, latus alunna yauma izin anin naim. Kalian akan ditanya, tapi pertanyaan yang penting-penting itu duluan. Allah tidak tanya, kamu dulu waktu pensiun golongan 4A apa 4E, pernah menjabat kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala apa tak ada kepala. Yang ditanya nanti adalah solat. Mudah-mudahan yang solatnya bolong-bolong pulang dari kajian ini istiqomah 5 waktu. Yang sudah 5 waktu mulai solat tahajud, witir dan duha. Yang sudah banyak solat sunat, semakin khusyuk bacaannya makin nambah. Yang selama ini ayatnya kul, mulai ayat yang lebih sempurna, ada peningkatan. Ngaji, apa makna ngaji? Ada perubahan. Sebelum ngaji ngomongnya kasar, setelah ngaji ngomongnya lembut. Gimana kami mau lembut? Ustadz Somad itu ngomongnya kasar. Ustadz Somad ngomongnya bukan kasar, suaranya keras. Kenapa suaranya keras? Karena ceramahnya di jam-jam genting. Habis makan siang, perut kenyang, kipasnya kencang. Kalau urat perut tegang, urat mata kendur. Ustadz suaranya, jamaah sekalian, marilah kita sabar. Datang setan kata ustadz zaman dulu datang bawa kipas. Nina bobo. Itu setan dulu, setan manual. Sekarang setan milenial, datang bawa AC. Tapi alhamdulillah sudah 30 menit saya tausiah dari ujung ke ujung, tidak ada yang saya lihat menunduk sambil. Kadang-kadang saya memberi tausiah, ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Siap bela Islam, siap jaga NKRI, siap bantu ulama. Begitu ustadz selesai, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, langsung bangun. Loh, kok cepat sekali ya? Ustadz, itu tadi saya sholat di masjid, nampaknya masjid ini aliran sesat Pak Ustadz. Gimana? Tiba-tiba aja langsung sholat, nggak pakai iqomat. Bukan sesat, kamu yang lelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya mantap, syariahnya mantap, salat. Mudah-mudahan istri-istri yang sudah ngaji, suaminya mulai melaksanakan salat insyaallah. Amin. Ustadz dari mana tahu itu istri-istri banyak suaminya enggak salat? Loh, orang istrinya ngirim WA ke saya. Ustadz, dulu saya sangka nikah dengan dia akan bahagia. Waktu datang antarannya banyak, emas besar, dia pula punya kekuasaan, jabatan, uang banyak, melimpah ruah. Tapi ternyata setelah menikah nggak ada kebahagiaan karena tidak sholat. Oleh sebab itu maka pokok pangkal adalah sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, tidak sakit, tidak uzur syar'i, maka faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Alhamdulillah, bapak-bapak berseragam tentara sholat, berseragam polisi sholat, PNS sholat, dokter sholat. Yang ceramah cukup ustadz aja. Bapak TNI nggak perlu ceramah, polisi nggak perlu ceramah, cukup sholat pakai seragam. Allahu Akbar. Anaknya lihat, apa kata ibunya? Lihat tuh, Pak polisi sholat, tentara sholat,
pegawai sholat, bapakmu nggak sholat. Muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika umur 7 tahun. 7 tahun sholat. Kalau 7 tahun sholat, ngapal fatihahnya kapan? Ngapal Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini kapan? Makanya ibu-ibu anaknya masih kecil, sambil masak sarapan pagi, sambil baca surat-surat Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Garam. Maka anaknya insya Allah hafal surat-surat pendek. Ini penting. Sholat, selesai sholat di masjid, keluar dari pintu pelan-pelan, jangan berdesak-desakan, jangan injak kaki orang, jangan aniaya orang, jangan dorong-dorong, jangan tebarkan sampah dalam masjid. Saya sendiri tisu tetap saya kantongi ke dalam, masuk bersih, keluar bersih. Lalu kemudian baca doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan pintu rezeki. Kenapa doa keluar masjid minta buka pintu rezeki? Yang tadi punya dagangan, lanjutkan dagangannya. Yang punya bisnis, lanjutkan bisnisnya. Yang punya ruko, buka tokonya. Yang ada kebun, urus kebunnya. Artinya apa? Orang Islam mesti membangun ekonomi umat. Jangan lagi diajarkan Nabi Muhammad miskin, jubahnya compang-camping, bajunya lusuh dan kusut, bawaannya letoy loyo lunglai lesu mau mati. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan yaitu tentang ekonomi syariah yang semestinya harus dipahami dan harus dimiliki oleh umat Islam. Karena sudah sangat jelas bahwa ketika kita hidup, kita membutuhkan yang disebut dengan amunisi ekonomi. Bagaimana mungkin umat akan menjadi kuat jika ekonominya lemah? Disinilah dibutuhkan kekuatan ekonomi umat. Selepas pesan-pesan berikut ini, Ustadz Abdul Somad akan menyajikannya untuk Anda. Jamaah, tinggalkan harta, tinggalkan dunia. Kita ini semua mau mati. Selesai acara pengajian, bapak-bapak di kantor rapat. Gimana pegawai sekalian? Apa planning kita visi misi 2020? Rapat kita tutup aja Pak, kami mau mati. Seandainya tidak ada uang, apa mungkin masjid semegah ini bisa berdiri? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, kalau engkau mau punya istana dalam surga, engkau mesti kaya raya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu istana tempat dia di dalam surga. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi entrepreneur muslim yang kaya-kaya. Akan ada 1000 masjid kubah emas di seluruh dunia. Semua terinspirasi dari masjid ini. Maka yang membangun masjid ini tanpa berceramah, dia sudah membangkitkan ekonomi umat. Ibu-ibu harus berpesan, hai anakku, kau nanti dewasa mesti bisa bangun masjid sebesar ini. Andai terwujud, alhamdulillah. Andai tidak terwujud, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu bin niat. Makanya jangan nanti selesai pengajian pulang foto update, cetak fotonya, tempel di dinding. Anakku, aku ingin sebelum kau mati bangun masjid sebesar ini. Andai pun tidak sebesar ini, seperempatnya pun gak apa-apa. Andai tidak, buat aja musola tempat anak mengaji. Mati ibu. Ustadz ngomongnya jangan keras-keras lah. Mati. Nanti anak akan melihat di dinding, mama. Dia akan terkenang saat 20 tahun yang lalu dia dibawa oleh ibunya pengajian. Suami, istri akan bertanya, ini foto kamu yang? Iya. Di mana?
Masjid Kubah Emas. Waktu itu acara apa? Tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Mana ustadz itu sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Kamu waktu itu ramai-ramai ke masjid itu karena penceramahnya Ustadz Somad ya? Bukan. Terus karena temanya 3, tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak. Makanya 3 kali ganti mikrofon. Sekali untuk akidah, sekali untuk syariah, sekali untuk akhlak. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita kaya. Mikrofonnya 3. Kalau miskin 1 aja. Kamu berapa rumahmu? 3. Mobilmu berapa? 3. Yang lain jangan. Nanti ibu-ibu kalau gini pulang aja, jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka anak-anak umat Islam, jangan kau sangka Nabi itu miskin, susah, melarat. Perang Badar, pernah dengar perang Badar? Perang Badar, Nabi naik kuda dari Madinah ke Badar. Dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda, umurnya 55 tahun. Tolong tunjukkan kepada saya mana bapak-bapak umur 55 tahun yang sanggup naik kuda 150 km. Menunjukkan Nabi Muhammad itu orangnya sehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 55 tahun naik kuda 150 km. Umat Muhammad 55 tahun sedang medical check up dari atas sampai bawah bermasalah. Asam urat, kanker prostat, jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah. Dokter ngelihat, sabar ya Pak, 2 Jumat lagi gol. Jadi ketika engkau berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, engkau mesti sehat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar menyebut namanya. Ini kalau ikut maulid semangat sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Bukan sekedar menyebut namanya, tapi engkau sehat seperti sehatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekonominya sehat juga. Bagaimana perang Badar? 150 km dari Madinah ke Badar, sampai di Badar bertempur, pulang dari Badar dapat harta rampasan perang 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi nggak ada uang kertas, yang ada cuma 2, uang perak namanya dirham, uang emas namanya dinar. Makanya kadang ada orang ingin supaya anaknya kaya, dia anaknya 2. Anak pertama Muhammad dinar, anak kedua Muhammad dirham. Memang di awal dia rencana 2. Pas lahir yang ketiga perempuan, kasihlah nama yang membangkitkan semangat untuk berusaha. 1 keping uang dinar beratnya 4,25 gram. 4,25 gram. 1 gram emas sekarang 500.000. Maka 1 keping uang dinar kalau sekarang dihargai 2 juta. Oh, kalau 4,25 gram berarti 2.200.000. Karena kita udah lama kenal, jadi harga 2 juta aja. 2 juta kali 50.000 keping berapa? 100 miliar. Ini nanti tolong masukkan dalam soal CPNS. Pada saat perang Badar, Nabi Muhammad memperoleh 50.000 keping uang dinar. 1 keping beratnya 4,25 gram, yang diperoleh 50.000 keping. Berapakah yang diperoleh saat perang menurut harga rupiah sekarang? Jadi berkualitas.
Kenapa? Karena yang buat soalnya itu anak-anak muda yang sudah ngaji. Jangan seperti saya dulu. Saya waktu ikut CPNS pertanyaannya, Tono, Tini dan Tony jaga warnet. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Tony jaga di waktu pagi karena sore kuliah. Tini jaga sore karena pagi ada job lain. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Kita jauh-jauh kuliah S1, S2, pulang-pulang yang ditanya Tono, Tini dan Tony. Tapi kalau pertanyaannya perolehan perang Badar 50.000 keping uang dinar, 1 keping 4,25 gram kali 2 juta, 2 juta kali 50.000 sama dengan 100 miliar. Kira-kira kalau ada orang punya uang 100 miliar kaya apa miskin? Kaya. Tapi tidak ada riwayat menyebut Nabi Muhammad piringnya emas, Nabi Muhammad gelasnya emas, Nabi Muhammad cincinnya emas. Bahkan Nabi mengharamkan piring emas haram, cincin emas haram, gelang emas haram, periuk emas haram. Kenapa haram? Karena robek hati orang miskin melihat orang kaya minum pakai piring emas. Betul? Dia kerja aja payah, mau nikah sulit. Datang orang kaya, kamu miskin susah melarat. Nah ini lihat nih kaya, emas. Yang perempuan pakai gelang emas boleh, pakai rantai emas boleh. Di tengah ekonomi yang terpuruk, umat sedang susah, tega-teganya engkau pakai cincin 3. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang kekayaan sementara orang menganggap bahwa kaya adalah ketika dia mampu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia juga melahirkan anak yang sebanyak-banyaknya dan sekaligus membanggakan posisi dan prestasi anak-anaknya di depan umat. Padahal yang jelas di hadapan Allah, orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki begitu banyak harta, tetapi bagaimanakah dengan kaya, yaitu tentang kualitas ketakwaannya. Itulah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad selepas pesan-pesan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menunjukkan kau kaya bukan dengan gelang emasmu yang banyak, menunjukkan kau kaya bukan dengan cincinmu yang banyak. Kalau betul kau kaya, maka sekolahkan anak yatim sampai dokter spesialis. Amin. Ustadz Somad, anak-anak yatim, anak-anak tidak mampu, yang bapaknya tidak ada, kami sekolahkan, kami didik Al-Quran, 6 bulan hafal Quran, 6 bulan punya pemahaman yang benar, beasiswanya sampai selesai kuliah, nanti dia akan membiayai orang lain. Begitu kemarin ketemu dengan salah seorang hamba Allah dari Yogyakarta, kita doakan mudah-mudahan cita-cita mereka tercapai. Jangan cuma bilang amin. Bapak juga pulang dari sini pergi ke panti asuhan, ambil itu sebagai sumber inspirasi. Pergi ke panti asuhan, Assalamualaikum Bapak panti asuhan. Ya, saya tadi dengar ceramah Ustadz Somad, katanya kalau mau menunjukkan kaya sekolahkan sampai S1. Saya mau nanya di sini, berapa anak yatim sini? Ada sekitar 50 orang. Berapa yang perlu sekolah? Bapak mau sekolahkan? Enggak, mau nanya aja. Sekolahkan mereka, nanti mereka tamat sekolah, bangun mereka tengah malam, mereka berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang bisa menyelamatkan akidah kalau ekonominya mapan. Nih, ini orang yang secara ekonomi mapan ini. Dari pecinya, dari jubahnya, dari bajunya, dari tatapan matanya kelihatan kalau mapan. Kira-kira kalau yang begini disogok pakai money politik, ada nggak yang mau nerima? Ada. Mana mempan? Hindari hoax, hindari ujaran kebencian, hate speech, hindari money politik. Kenapa? Karena itu akan merusak Indonesia 50, 10, 30, 100 tahun akan datang. Jangan gara-gara kepentingan sesaat bangsa yang sudah dibangun oleh founding father menjadi rusak. Maka kita jaga Indonesia ke depan. Siap? Makanya nanti kalau ada orang yang nyebar-nyebar merusak, ambil uangnya, jangan coblos orangnya.
Setuju? Tapi uangnya bukan masuk kantong. Setuju? Mulai kecil suaranya. Tadi waktu saya tanya, ambil uangnya, setuju? Setuju. Tapi bukan masuk kantong. Setuju. Ambil uangnya, masukkan ke kotak wakaf masjid. Niatnya bukan niat sodakoh, tapi niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Ambil uangnya, belikan nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Bapak ketua panti jompo, ya, berapa orang jompo di sini? Ya, sekitar 200 orang ada, Pak. Keluarkan, saya bawa nasi bungkus nih, hasil dari money politik. Semuanya? Enggak, 2-3 orang aja. Itulah yang akan menolong. Saya yakin dan percaya jamaah yang sudah ngaji ini kalau dikasih uang 100.000 kecil, nanti datang telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya termasuk yang dengar ceramah Ustadz kemarin waktu di Masjid Kuba Emas. Ya, gimana nih Pak Ustadz, ada orang yang ngasih uang 100.000, boleh nggak kami ambil? Haram. 1 juta Pak Ustadz, haram juga. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, ini nomor rekening saya. Sekali haram tetap haram. Jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah, jangan sampai kelahi. Berkelahi bertengkar itu 2, menang jadi arang, kalah jadi abu. Arang terbakar, dihembus angin menjadi abu. Abu hilang, hancur. Sudah banyak contoh. Siap jaga persatuan? Maka kita jaga. Saudara yang seagama, engkau sama-sama saudaraku, satu masjid, satu akidah. Beda ormas nggak apa-apa. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akhlak mesti baik. Sholatnya rajin, tapi nggak mau tahu sama tetangga. Tetangga sebentar saja salah parkir di depan, klaksonnya seperti klakson bis. Ini orang nggak ada akhlak. Sebentar saja lampu merah traffic light 5, 4, 3, 2, langsung buka kaca, keluar semua. Bukan cuman binatang yang keluar dari mulutnya, kebun binatang, bebek, itik, ayam, angsa, semua keluar. Engkau akan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala karena akhlak. Tidak pernah Allah memuji Nabi Muhammad, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau salat sampai kakimu bengkak. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat sunatmu, puasa sunatmu Senin Kamis. Tapi yang dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak, akhlak. Ini nampaknya Ustadz Somad ini tidak berakhlak. Berani membelakangi Bapak Kapolres, berani membelakangi Bapak Imam Ustadz, Imam Masjid Istiqlal, hafal Quran, dibelakangi Ustadz Somad. Kok berani Ustadz? Saya sebelum maju ke depan tadi sudah mohon izin pada mereka, dan mereka semua ngangguk. Maka saya maju ke depan. Andai ada di antara mereka tadi waktu saya gini mengatakan, maka pasti saya ceramah, Assalamualaikum warahmatullah. Itulah pentingnya akhlak. Tidak ada gunanya engkau punya jabatan, punya ilmu banyak, kalau tidak ada akhlakul karimah. Bapak-bapak berakhlak kepada ibu. Ustadz Somad ini nyuruh kami berakhlak. Kenapa? Selama ini ustadz-ustadz ceramah, ibu-ibu patuh sama suami, surga kalian di bawah tapak kaki suami. Sekarang saya mau ingin kasih tahu, sampai masanya kau akan sakit Pak, pensiun, stres, stroke, mati sebelah, mati seperempat, full mati. Yang akan menyuapkan makananmu siapa? Apakah temanmu akan datang? Tidak. Siapa yang akan datang menyuapkan makanan? Bubur. Itulah mereka yang sedang menggendong anak sambil mengipas anak.
bahkan mencari nafkah, membantu kalian pergi pagi pulang petang dengan tetes peluh keringat dan air mata, dengan hempasan pukul ombak dihempas gelombang, maka kalian mesti baik. Kalau kalian baik sekarang, nanti dia juga akan menyuap kalian dengan baik. Mas, makan ya, sabar, nggak lama lagi nih, sabar. Pemirsa yang dirahmati Allah, kehidupan ini tentu saja kita tidak hidup sendiri. Kita berhadapan dengan begitu banyak manusia, kita berhadapan dengan begitu banyak karakter manusia, maka sudah jelas dibutuhkan aturan bagaimanakah kita harus berhubungan dengan manusia. Islam adalah dinullah yang amat sangat sempurna. Salah satunya adalah mengajarkan bagaimanakah kita memiliki akhlak yang mulia. Tapi kalau dari sekarang kalian sombong, angkuh, selingkuh, kata-kata kasar, sumpah serapah, ingat, sampai masanya kalian akan lemah. Kalian akan berada di ruang ICU. Dokter pergi, perawat tidak ada, tinggal berdua. Makan. Ini yang sombong dulu kan? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi kesempatan tak lama lagi akan tiba. Waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak luar biasa. Anak-anak sudah dikuliahkan S1, S2, S3, kaya, mewah, tapi kalau tidak ada akhlak, kami sebagai orang tua berdoa, apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Apa makna qurrata a'yun? Sejuk dipandang mata. Melihat anak muda pakai koko, pakai celana panjang, pakai kain sarung, pakai peci, sejuk mata saya melihatmu anak muda. Tapi ketika melihat anak muda pakai rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu, bentuknya seperti duren, ketemu sama Ustadz sehat, kuku hitam semua, anting-anting 13, kiri 3, kanan 3, atas 2, 1 di hidung. Ingat sapi kurban. Mata kami sebagai orang tua ini panas, walaupun gajimu mahal. Di saat kami terbujur kaku di ruang ICU, yang kami inginkan dari kalian adalah akhlak, kelembutan. Datang kalian memegang kening kami, Papa, sabar ya Pak. Bisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah. Bapak-bapak yang punya anak, ajarkan kepada mereka, nak, aku tak ingin kau kaya tapi kau sombong. Aku tak ingin kau punya kuasa tapi kau merajalela, zalim, aniaya pada orang. Yang kuinginkan saat nanti aku tua, engkau membisikkan ke telinga sebelah kanan. Bagi yang sudah punya anak, yang belum punya anak, kasih tahu sama istrinya, oh my dear, oh my darling, nanti engkau yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Sekarang mas katanya, jangan, mau cepat aja dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetangga 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Begitu kata Imam Sufyan ibnu Thawri, rumah 40. Zaman Imam Sufyan Thawri, rumah cuman begitu bentuknya, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Sekarang 40 ke atas, 40 ke bawah. Kenapa? Tinggalnya di apartemen. Tetangga kita itu saudara kita. Makanya dalam Islam diajarkan, la yu'minu, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, sayang kepada tetanggamu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau kau tempeleng pipimu, perih, begitu juga kalau tempeleng pipi orang. Coba kau cubit tanganmu, sakit. Begitu juga kalau cubit tangan orang. Coba ingat kemarin ketika bapak jamaah haji akan berangkat, diundang tetangga, kerabat, sahabat, handai tolan, RT, RW. Bapak RT, Bapak RW, saya akan berangkat haji. Selama kami di tanah suci,
tolong lihatkan rumah kami. Rumah kami adalah rumah kalian, anak kami anak kalian, tapi bini kami bukan istri kalian. Hari ini acara berjalan aman, damai, tentram. Siapa yang membawa Ustadz Somad dari hotel sampai kemari? Ada bapak-bapak dari kepolisian di depan. Dulu waktu saya kecil kalau ada bunyi itu jenazah. Sekarang ternyata Ustadz. Terima kasih. Kalau tidak ada itu kami terjebak macet. Gimana Ustadz? Tadi macet? Enggak, lancar, mampet. Kita perlu orang lain. Siapa yang membuat? Tadi kami nonton ceramah Ustadz. Di mana? Di televisi. Kenapa bisa acara itu terselenggara? Karena ada TV. Kamu nonton di mana? www.youtube.com. Karena ada yang merekam, ada yang mengupload. Jangan sombong, jangan angkuh. Sekarang kau punya kuasa, sekarang kau punya harta, sekarang kau punya jabatan, sekarang kau terkenal. Sampai masanya kau akan mati. Sampai masanya jangankan bersuara, jangankan melangkah, menutupkan kelopak mata pun kau tak bisa. Mengayunkan tangan ringan, melangkahkan kaki ringan. Ada yang lebih ringan, mengedipkan kelopak mata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, matamu melotot. Istrimu pun takut. Yang dulu katanya buah hati belayan jiwa, mas. Begitu malaikat maut mencabut nyawa, matamu melotot. Dia pun takut melihat. Bukannya dia pejamkan matamu, malah dia fotonya ada hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak inilah. Siapa yang paling sempurna imannya? Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya. Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Masuk ke dalam masjid, rumah Allah. Saya tidak tahu siapa yang keturunan raja. Saya tidak tahu siapa yang punya kekuasaan. Saya tidak tahu siapa yang paling kaya. Karena semuanya menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat nggak mau menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar, tempel ke tiang. Solatmu batal. Kenapa? Karena rukun sujud kening menempel ke lantai. Kalau sujudnya batal, solatnya batal, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. 60 menit kita bersama. Isi kajiannya 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Berubah keluar dari pengajian. Sebelumnya akidahnya kacau balau, jadi kuat. Sebelumnya syariahnya lemah, jadi hebat. Sebelumnya akhlaknya tak baik, menjadi berakhlakul karimah. Itulah inti dari pengajian. Mudah-mudahan ada berkahnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah mendapatkan begitu banyak paparan dari guru yang kita cintai. Bagaimanakah seorang manusia pilihan Allah, seorang manusia yang paling mulia, tentu saja mulia akhlaknya, dan tentu saja mulia dalam segala hal, dalam setiap sudut yang telah diajarkan kepada kita. Dia adalah guru kita, kekasih kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah menunjukkan sebuah akhlak yang sangat mulia. Maka sudah sangat jelas sekali, jika kita ditanya, maka bagaimanakah menjadi makhluk yang mulia? Maka contohlah Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah sosok manusia yang mulia. Bahkan Rasulullah disebut dengan Al-Quran berjalan. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan kita untuk menjadi manusia yang mulia, yang sekaligus menjaga konsistensi kita dalam berakhlak yang mulia. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala pujian kita panjatkan kepada Allah dan juga salawat kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita yang terlahir sebagai umat muslim di mana kita telah diberikan contoh konkret manusia yang mulia, manusia yang dipilih oleh Allah. Maka pilihlah Rasulullah sebagai contoh konkret untuk menjadi manusia yang mulia. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia bila kita mampu memuliakan secara maksimal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Saudara kami yang terjebak riba, tolong bantu lunaskan hutang piutangnya ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ikut ujian CPNS, ujian apapun namanya, berikan nilai terbaik, luluskan karena engkau bukan karena sogok ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, sembuhkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir dalam perjalanan panjang, selamatkan pergi dan pulang ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, kiai-kiai, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna, yang tidak dapat hadir karena uzur syar'i, wali man sabaqana, semua yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum wafratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atib, dalam ketaatan kepadamu. Allah marzuqna imaman adila, berikan Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang dijajah Israel di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Lombok wa Palu. Tolong saudara kami yang sedang terkena musibah di Donggala, di Lombok, di Palu, dan musibah pesawat terbang. Allahumma ja'al ahlahum minas sabirin. Jadikan keluarga mereka termasuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Ketika musibah itu datang, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma asfa' lana, berikan syafaat kepada kami. Allahumma habib ilainal iman, tanamkan cinta iman ke dalam hati kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda, kaum milenial, anak-anak muslimin. Allahumma dafa'an al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan mereka dari zina, selamatkan mereka dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf, pulang dengan tertib, dengan tenang, ambil sampah-sampah, datang dalam keadaan bersih, pulang dalam keadaan bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.